Bayangkan, besok pagi kamu terbangun seperti biasa. Alarm berbunyi tepat pukul 6. Dengan mata yang masih setengah terpejam, kamu berjalan menuju jendela dan membuka tirai, menunggu cahaya hangat matahari menyinari kota. Namun, yang kamu lihat hanyalah kegelapan. Tidak ada warna jingga di ufuk timur. Tidak ada sinar yang menembus awan. Langit benar-benar hitam. Awalnya kamu mungkin mengira ini hanya pemadaman listrik atau badai yang sangat pekat. Tetapi, beberapa menit kemudian, seluruh dunia mulai menyadari bahwa sesuatu yang jauh lebih mengerikan sedang terjadi. Matahari tidak pernah terbit. Kedengarannya seperti cerita fiksi ilmiah. Namun, bagaimana jika hal itu benar-benar terjadi? Apakah manusia akan langsung mati? Apakah bumi akan membeku dalam hitungan menit? Atau justru ada sesuatu yang lebih mengejutkan? Selama beberapa menit ke depan, Kuis Story akan mengajakmu menjelajahi kemungkinan yang tampaknya mustahil, tetapi dapat dijelaskan melalui sains. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu fakta penting yang sering disalahpahami. Jika matahari benar-benar padam saat ini, kita tidak akan langsung mengetahuinya. Mengapa? Karena cahaya membutuhkan waktu untuk melakukan perjalanan. Matahari berada sekitar 150 juta kilometer dari bumi. Meskipun cahaya bergerak hampir 300.000 kilometer per detik, sinarnya tetap memerlukan sekitar 8 menit 20 detik untuk mencapai planet kita. Artinya, jika matahari padam tepat sekarang, selama 8 menit lebih, kita masih akan melihat matahari bersinar seperti biasa. Burung masih berkicau, mobil tetap melaju, orang-orang masih menikmati kopi pagi mereka tanpa menyadari bahwa sumber seluruh kehidupan di tata surya sebenarnya sudah tidak lagi memancarkan cahaya. Namun, ketika 8 menit 20 detik itu berakhir, semuanya berubah. Dalam sekejap, matahari menghilang dari langit. Bukan perlahan-lahan seperti saat senja, melainkan lenyap begitu saja. Siang berubah menjadi malam tanpa peringatan, tetapi gelapnya langit ternyata bukan ancaman terbesar. Hitungan mundur menuju perubahan terbesar dalam sejarah bumi baru saja dimulai. Dan yang akan terjadi dalam beberapa jam berikutnya mungkin jauh lebih mengerikan daripada yang pernah dibayangkan manusia. Tepat 8 menit 20 detik setelah matahari padam, cahaya terakhir akhirnya meninggalkan bumi. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 4 miliar tahun, planet ini tidak lagi menerima setitik pun cahaya dari bintang yang selama ini menjadi sumber kehidupan. Jika kamu berdiri di luar pada saat itu, perubahan yang terjadi akan terasa begitu mendadak. Langit yang beberapa detik sebelumnya masih tampak seperti pagi biasa, kini berubah menjadi hitam pekat. Bukan hitam seperti malam yang diterangi cahaya bulan, melainkan kegelapan yang jauh lebih dalam. Bulan juga ikut menghilang, bukan karena hancur, tetapi karena bulan tidak memiliki cahaya sendiri. Selama ini, yang kita lihat hanyalah pantulan cahaya matahari. Ketika sumber cahaya itu hilang, bulan berubah menjadi benda gelap yang hampir mustahil terlihat dari bumi. Namun, bintang-bintang di langit justru tampak jauh lebih terang. Tanpa cahaya matahari yang mendominasi atmosfer, langit siang akan berubah menjadi kanvas hitam yang dipenuhi miliaran bintang. Pemandangan yang selama ini hanya bisa dinikmati pada malam hari, kini muncul sepanjang waktu. Meski begitu, jangan tertipu oleh keindahan langit tersebut. Ancaman sesungguhnya baru saja dimulai. Dalam beberapa jam pertama, sebagian besar manusia mungkin belum merasakan perubahan suhu yang ekstrem. Lautan, tanah, bangunan, dan atmosfer masih menyimpan panas yang dikumpulkan selama berjam-jam sebelumnya. Bumi bekerja layaknya termos raksasa yang tidak langsung kehilangan seluruh panasnya sekaligus. Namun, tanpa matahari, tidak ada lagi energi baru yang masuk ke planet ini. Setiap detik, bumi terus memancarkan panas keluar angkasa, tetapi tidak menerima penggantinya.
ibarat api unggun yang tidak lagi ditambah kayu. Bara yang semula terasa hangat perlahan mulai meredup. Setelah sekitar 24 jam, suhu rata-rata permukaan bumi diperkirakan turun beberapa derajat. Bagi sebagian orang, perubahan ini mungkin hanya terasa seperti datangnya musim dingin yang lebih cepat. Namun, bagi alam, penurunan suhu sekecil apapun sudah cukup untuk mengganggu keseimbangan yang telah terbentuk selama jutaan tahun. Tumbuhan menjadi makhluk pertama yang merasakan dampaknya. Tanpa cahaya matahari, proses fotosintesis berhenti total. Tidak ada lagi energi yang diubah menjadi makanan. Pepohonan, rumput, tanaman pangan, hingga alga di lautan tiba-tiba kehilangan sumber kehidupan mereka. Pada saat yang sama, jutaan pembangkit listrik tenaga surya di berbagai belahan dunia berhenti menghasilkan energi. Kota-kota masih dapat bertahan menggunakan cadangan listrik dari pembangkit lain. Namun semua orang mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar fenomena alam biasa. Dunia kini menghadapi kenyataan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi yang lebih mengkhawatirkan bukanlah gelapnya langit atau turunnya suhu. Ancaman terbesar justru mulai muncul beberapa hari kemudian ketika seluruh rantai kehidupan di bumi perlahan mulai runtuh. Hari-hari pertama setelah matahari padam menjadi masa yang penuh kebingungan. Pemerintah di seluruh dunia berlomba mencari jawaban, sementara jutaan orang berharap ini hanyalah fenomena sementara. Namun, setiap hari yang berlalu justru membawa kabar yang semakin buruk. Memasuki minggu pertama, suhu rata-rata bumi diperkirakan turun hingga berada jauh di bawah titik beku di banyak wilayah. Salju mulai turun di tempat-tempat yang sebelumnya beriklim hangat. Sungai dan danau membeku dari permukaannya. Tanaman pangan gagal tumbuh karena tidak lagi menerima cahaya untuk berfotosintesis. Dampaknya tidak berhenti di daratan. Di lautan, fitoplankton, organisme mikroskopis yang menjadi dasar rantai makanan laut, mulai mati. Padahal, makhluk kecil ini menghasilkan sebagian besar oksigen yang kita hirup dan menjadi sumber makanan bagi banyak spesies laut. Ketika fitoplankton menghilang, efeknya merambat ke ikan kecil, predator besar, hingga akhirnya memengaruhi pasokan makanan manusia. Persediaan makanan dunia mulai menipis. Negara-negara yang memiliki cadangan pangan mungkin masih mampu bertahan selama beberapa waktu. Namun seiring berjalannya hari, produksi pertanian berhenti hampir sepenuhnya. Rumah kaca dengan pencahayaan buatan hanya mampu membantu dalam skala terbatas dan membutuhkan energi yang sangat besar. Setelah sekitar 1 bulan, suhu rata-rata permukaan bumi diperkirakan terus menurun hingga puluhan derajat di bawah nol. Di banyak kota, jalan-jalan tertutup lapisan es. Pipa air membeku. Infrastruktur mulai mengalami kerusakan akibat suhu ekstrem. Kehidupan sehari-hari yang selama ini kita anggap normal perlahan menjadi mustahil. Lalu bagaimana dengan lautan? Meskipun udara membeku dengan cepat, lautan tidak langsung berubah menjadi bongkahan es raksasa. Air memiliki kemampuan menyimpan panas dalam jumlah besar. Karena itulah, permukaan laut akan membeku lebih dahulu, sementara lapisan air yang lebih dalam tetap berbentuk cair untuk waktu yang cukup lama. Fenomena ini justru menciptakan lapisan es yang berfungsi seperti selimut. Lapisan tersebut memperlambat hilangnya panas dari air di bawahnya. Akibatnya, sebagian kehidupan laut di kedalaman masih dapat bertahan lebih lama dibanding kehidupan di daratan. Namun setelah 1 tahun berlalu, dunia yang kita kenal hampir tidak dapat dikenali lagi. Sebagian besar permukaan bumi berubah menjadi lanskap putih yang membeku. Hutan-hutan sunyi tanpa suara burung. Kota-kota gelap tanpa aktivitas. Lautan tertutup hamparan es yang membentang hingga ke cakrawala. Dari luar angkasa, bumi tidak lagi tampak sebagai planet biru yang penuh kehidupan. Ia berubah menjadi bola es yang mengorbit dalam kegelapan. Tetapi apakah itu berarti seluruh kehidupan
benar-benar telah berakhir? Belum tentu. Karena di beberapa tempat tersembunyi di planet ini masih ada sumber panas yang mungkin memberi harapan bagi manusia untuk bertahan hidup. Jika matahari benar-benar padam, apakah itu berarti kehidupan di bumi langsung berakhir? Jawabannya, belum tentu. Meskipun permukaan bumi berubah menjadi dunia yang dingin dan gelap, planet kita masih menyimpan satu sumber energi yang sering terlupakan. Energi itu berasal dari dalam bumi sendiri. Inti bumi memiliki suhu yang diperkirakan mencapai lebih dari 5.000 derajat Celcius. Panas tersebut berasal dari sisa proses pembentukan planet miliaran tahun lalu dan dari peluruhan unsur-unsur radioaktif di dalam kerak dan mantel bumi. Selama panas itu masih ada, beberapa wilayah akan tetap memiliki sumber energi alami. Di berbagai belahan dunia, terdapat kawasan geotermal yang memanfaatkan panas dari dalam bumi. Tempat-tempat seperti ini mungkin menjadi lokasi yang paling memungkinkan untuk membangun koloni kecil manusia jika skenario ini benar-benar terjadi. Dengan energi panas bumi, manusia masih dapat menghasilkan listrik, menghangatkan tempat tinggal, bahkan menjalankan rumah kaca tertutup untuk menanam sebagian kebutuhan pangan. Harapan lain mungkin datang dari dasar lautan. Jauh di bawah permukaan laut, terdapat ventilasi hidrotermal yang memancarkan air super panas dari dalam kerak bumi. Menariknya, di sekitar lokasi inilah para ilmuwan menemukan ekosistem yang tidak bergantung pada cahaya matahari. Mikroorganisme memanfaatkan energi kimia dari mineral untuk bertahan hidup, kemudian menjadi dasar bagi kehidupan makhluk lain seperti cacing tabung raksasa, kepiting, dan berbagai spesies laut dalam. Penemuan ini menunjukkan bahwa kehidupan tidak selalu membutuhkan cahaya matahari. Selama masih ada sumber energi, kehidupan dapat menemukan cara untuk bertahan. Namun, jangan salah paham. Bertahan bukan berarti hidup seperti sekarang. Peradaban modern yang kita kenal kemungkinan besar akan runtuh. Jaringan listrik, transportasi global, pertanian terbuka, dan sebagian besar ekosistem akan mengalami perubahan yang sangat drastis. Dunia akan menjadi tempat yang jauh lebih kecil, lebih dingin, dan penuh tantangan. Untungnya, semua yang kita bahas hari ini hanyalah sebuah simulasi ilmiah. Matahari bukan lampu yang bisa tiba-tiba padam begitu saja. Sebagai bintang deret utama, matahari masih memiliki bahan bakar yang diperkirakan cukup untuk terus bersinar sekitar 5 miliar tahun lagi. Jadi, kita tidak perlu khawatir bangun besok pagi dan menemukan langit tanpa matahari. Tetapi skenario ini mengajarkan satu hal yang sangat penting. Hampir setiap detik kehidupan kita bergantung pada sebuah bintang yang jaraknya sekitar 150 juta kilometer dari sini. Kehangatan yang kita rasakan, udara yang kita hirup, makanan yang kita makan, hingga ekosistem yang menopang kehidupan, semuanya berawal dari energi matahari. Kadang-kadang, kita baru menyadari betapa berharganya sesuatu ketika membayangkan bagaimana dunia jika sesuatu itu tidak lagi ada. Lalu, bagaimana jika bukan matahari yang menghilang, melainkan bulan? Apakah bumi masih akan tetap menjadi tempat yang layak dihuni? Itulah yang akan kita jelajahi pada episode berikutnya di Kuis Story. Jika kamu menyukai video seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, karena di setiap episode kita akan menjelajahi pertanyaan-pertanyaan yang tampaknya mustahil, tetapi dijawab berdasarkan sains. Sampai jumpa di cerita berikutnya.